Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Fani dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai simple present. Dalam bahasa Indonesia, simple sendiri artinya adalah sederhana dan present sendiri artinya adalah keterangan waktu, yaitu saat ini. Nah, simple present ini merupakan salah satu dari bagian 16 tenses dalam bahasa Inggris. Jadi, dalam bahasa Inggris itu ketika kita ingin mengungkapkan suatu kejadian yang berlangsung saat ini, atau kejadian di masa lalu, atau kejadian di masa depan, kita harus menggunakan tenses. Nah, salah satunya yaitu simple present ini sendiri ya. Nah, fungsi dari simple present ini adalah yang pertama untuk mengungkapkan kejadian yang berupa kebenaran umum atau fakta. Contohnya itu adalah the sun rise from east to west. Oke, itu ya. Matahari terbit dari timur ke barat. Kemudian yang kedua fungsinya adalah ketika kita mengungkapkan tentang kebiasaan atau hal-hal yang sering kita lakukan sehari-hari. Contohnya adalah I usually take a bath at 8 a.m. Aku biasanya mandi pukul 8 pagi. Itu ya. Kemudian di sini ada bentuk simple present. Bentuk dari simple present itu sendiri ada dua. Yang pertama yaitu bentuk nominal. Bentuk nominal ini adalah bentuk apabila kalimatnya tidak terdapat kata kerja. Contohnya yaitu she is thin, dia perempuan kurus. Atau I am thin, aku kurus. Nah, di situ kan bisa kita perhatikan ya bahwa di dalam kalimat yang contohnya tadi tidak ada kata kerja. Apa sih kata kerja itu? Kata kerja itu adalah suatu kata yang menggambarkan kegiatan yang harus kita lakukan, itu yang harus kita lakukan. Contohnya makan, berarti kita kan melakukan aktivitas makan. Kemudian minum, kemudian berlari, bermain, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu bentuk verbal. Nah, kalau yang nominal tadi tidak ada kata kerjanya, kalau yang verbal ini ada kata kerjanya. Contoh kalimatnya seperti apa? Contohnya seperti ini. He plays kite. Dia laki-laki bermain layang-layang. Kemudian yang kedua, they play kite. Mereka bermain layang-layang. Nah, apakah ada kata kerja di situ? Ya, ada. Apa kata kerjanya? Kata kerjanya adalah play atau bermain. Nah, hari ini juga kita akan membahas bagaimana cara membuat kalimat dalam bentuk simple present. Di dalam bahasa Inggris sebenarnya ada 3 macam kalimat ya. Ada kalimat positif, ada kalimat negatif, ada kalimat interrogatif atau kalimat tanya yang umum digunakan. Akan tetapi pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas hanyalah bentuk kalimat positif dari simple present. Nah, ini adalah contohnya yang tadi, yaitu she is thin, I am thin. Kemudian yang bentuk verbalnya he plays kite, they play kite. Nah, itu ya yang akan kita pelajari hari ini. Sekarang kita fokus ke yang nominal dulu ya. Di sini Ibu berikan tanda panah. Nah, di sini ada bentuk kalimat positif. Ketika kita akan membuat kalimat positif, maka rumus yang digunakan yaitu ada sub S. S di sini adalah subject. Nah, subject dalam bahasa Inggris itu bisa jadi nama orang atau
pelaku yang melakukan sesuatu ya. Nah, di sini Ibu sudah tuliskan subjek dalam bahasa Inggris, yaitu they, mereka, we, kita atau kami, I, saya, you, kamu, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, dia benda atau dia binatang. Oke, kemudian di sini ada to be. To be itu dalam bahasa Inggris ada 3, yaitu are, am, is. Nah, setiap subjek memiliki to be-nya masing-masing dan tidak boleh tertukar. Contoh, they, to be-nya are, we, to be-nya are, I, to be-nya am, you, to be-nya are, he, to be-nya is, she, to be-nya is, it, to be-nya is. Tuh ya. Nah, Ibu, gimana nih kalau misalkan you to be-nya diganti jadi am? Nah, hal itu tidak boleh dilakukan. Jadi, jangan sampai tertukar subjek dengan to be-nya, ya. Kemudian plus di sini ditambah o, objek. Objek di sini bisa jadi kata sifat, bisa jadi kata benda, bisa jadi binatang dan lain-lain ya. Kemudian contohnya kita lihat di sini s, subjeknya kita turunkan di sini jadi si. To be-nya tadi si to be-nya apa nih? Si to be-nya harus is, berarti tulis is. Kemudian di sini ini kata sifat ya. Adjective yaitu thin. Dan di sini apa? Kurus. Ya, ini sebagai objeknya. Kemudian di kalimat yang kedua, I itu apa? Coba sebagai subjek, to be atau objek? Sebagai subjek. Good job. Kemudian kalau am ini apa? Am adalah to be. Oke. Kemudian yang terakhir sama ya. Thin itu adalah adjective disimpan di objek. Oke. Sudah bisa dipahami bagaimana cara membuat kalimat positif dalam bentuk nominal atau yang tanpa kata kerja? Sudah ya? Oke, alhamdulillah. Kemudian lanjut ke bentuk simple present yang verbal atau yang ada kata kerjanya nih di kalimatnya. Nah, bagaimana cara kita membuat kalimat positif dalam bentuk verbal ini? Yaitu caranya S. Tadi apa S? Subjek, betul. Ini ya, subjek pilih. Kemudian ada verb one. Nah, atau verb one plus S. Karena di sini ada atau, maka kalian harus pilih nanti kalau membuat kalimat mau milih verb one atau mau milih verb one plus S. Nah, kalau misalkan kalian itu lihat depannya ya. Depannya itu adalah he, she, it, maka ini ditambah S. Kata kerjanya. Di sini kata kerjanya apa? Play. Tambahin S lah di sini karena ininya he ya. Oke, kemudian plus O, objeknya di sini apa? Kata benda ya, kata benda yang artinya layang-layang. Kemudian di kalimat yang kedua, perhatikan di sini they. They ini merupakan subjek ya, subjek they. Kemudian ditambah verb one atau verb one plus S. Coba dipilih yang mana? Karena tadi kata Ibu, kalau misalkan yang ditambah S itu cuma he, she, atau it. Yang depannya he, she, atau it atau satu nama orang. Ya, karena ini mereka, maka ini tidak usah ditambah S kata kerjanya. Ya, tidak usah. Kemudian plus ditambah objek, baru kalian tulis objeknya. Oke, ibu harap bisa dipahami ya. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke latihan. Coba kita jawab pertanyaan ini ya. Oke, anak-anak, sekarang perhatikan latihan yang sudah Ibu tuliskan di sini ya. Ada 4 soal, kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Nomor 1, Robi. Nah, ini ada tanda kurung ya. Di dalam tanda kurung ini terdapat kata kerja.
Kalian pilih kata kerja yang tepat yang mana, have atau has. Nah, have a toy car. Nah, yang mana? Coba perhatikan. Ini ada satu nama orang laki-laki, berarti kata gantinya adalah dia laki-laki. Dia laki-laki adalah he. Kalau he berarti kata kerjanya ditambahin s di akhirnya. Berarti yang mana yang benar? Yaitu yang has. Robbie has a toy car. Robbie mempunyai sebuah mobil mainan. Oke, yang nomor 2, Rama and Sinta are atau is? Kind. Pilih. Ayo, dicoba ya. Yaitu jawaban yang benar adalah yang are. Kenapa, Bu? Karena di sini ada 2 nama orang. Yang pertama ada Rama, yang kedua ada Sinta. Ketika kita menemukan 2 nama orang, subjeknya ya, berarti kita pakai to be-nya yang are. Karena kata ganti 2 orang kan bisa jadi mereka atau kita ya. Kemudian artinya apa? Rama dan Sinta baik. Nomor 3, I am atau is fat. Saya, to be-nya tadi apa? Kalau saya, kalau I, yaitu yang betul adalah am. I am fat. Oke, good. Aku gemuk artinya. Kemudian yang terakhir, he play atau plays marbles. Dia laki-laki, tadi dia laki-laki. Coba diingat, kata kerjanya harus ditambah dengan huruf S. Berarti ya ini, he plays marbles. Dia bermain kelereng. Oke. Nah, ada lagi latihan yang harus kalian kerjakan ya di Google Form yang sudah Ibu share linknya. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.